Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali Allah pertemukan kita dalam suasana sejuk, udara yang dingin sedang kita rasakan beberapa hari ini. Betapa rahmat Allah Azza wa Jal, Allah turunkan hujan di tengah-tengah kita. Ya, kita berharap kepada Allah turunkan kebaikan, hujan yang membawa manfaat bagi kita. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa meningkatkan dan membuktikan kecintaan kita kepada baginda kita alaihi salatu wassalam dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, menghidupkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan masyarakat kita secara umum. Apapun yang kita kenal, yang kita sudah fahami dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita amalkan. Karena itulah bukti ilmu yang bermanfaat melahirkan kebaikan dalam diri kita. Kita ngaji, kita duduk, kita belajar untuk kita amalkan, bukan untuk menjadi tumpukan ilmu pengetahuan yang jauh dari amal dan dalam kehidupan. Tapi kita mengamalkannya, kita pakai dalam kehidupan kita. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, hatafal ilmu bil amal. Hatafal ilm bil amal. Cara menjaga ilmu itu dengan mengamalkan. Dan terasanya kita punya ilmu di saat kita mengamalkan. Karena ilmu akan memberikan pengaruh dalam diri kita. Ikhwafillah rahimakumullah, malam ini kita akan mempelajari tentang al-khutuwat al-ilmiyah, langkah-langkah yang ilmiah di dalam pendidikan anak-anak kita dari usia 7 sampai usia 14. Kita akan melihat bagaimana Islam memandu anak-anak yang sudah menginjak usia kanak-kanak kedua atau usia tamyiz. Kita tahu bahwa usia 0 sampai 6 tahun itu masa-masa yang sangat luar biasa. Disebut juga oleh para ulama dengan masa keemasan. Usia 0 sampai 2 dalam pangkuan ibu. Pendidikan yang didapatkan kasih sayang, belayan, ciuman, pelukan hangat dari sang bunda. Dialog yang disampaikan melalui perkataan-perkataan yang baik. Kemudian masuk kepada 3 sampai 6 tahun. Usia 3 sampai 6 tahun disebut oleh para ulama usia yang mana anak-anak kita sangat-sangat pintar untuk meniru, mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua. Pendidikan yang paling mendasar pada masa itu adalah pendidikan qudwah hasanah. Ini sering saya sampaikan ini, saya ulang-ulang lagi biar kita paham tahapan-tahapan itu. 0 sampai 2, 3 sampai 5 atau 6 tahun menjelang usia tamyiz. Pendidikan yang paling pokok di usia itu adalah pendidikan qudwah hasanah. Yang paling berkesan bagi anak itu adalah contoh keteladanan, kebaikan dari sang ayah, dari sang bunda di dalam kehidupan rumah tangga kita. Makanya di dalam Islam, ikhwafillah rahimakumullah, ada bagian rumah kita untuk kita jadikan sebagian salat kita. Yang tentunya bukan salat wajib. Ada salat-salat sunnah yang mesti kita lakukan di rumah. Mungkin salat duha, mungkin qabliyah atau ba'diyah. Sehingga anak-anak kita mengetahui bagaimana ayahnya menjaga ibadah salat itu. Dan itu akan menjadi
keteladanan tersendiri pada diri anak. Akan dia contoh bagaimana sang ayah, dan akan dia contoh bagaimana sang bunda yang menggunakan waktu di rumah dengan kebaikan-kebaikan. Nah, setelah kita membahas usia ini, kita masuk kepada usia berikutnya, yaitu usia 7 sampai 14 tahun. Bagaimana Islam memandu? Ini masuk pada fase tamyiz, masuk pada fase persiapan anak-anak kita akan menghadapi usia balik, usia dewasa, usia syariat telah dibebankan kepadanya. Jangan sampai di usia itu anak kita sudah balik, dia belum tahu apa ciri-ciri balik, apa tanda-tandanya. Dan jangan-jangan anak kita dia sudah balik, dia tidak tahu kalau dia sudah balik. Ini paling fatal dalam kehidupan kita. Maka itu sang ayah, sang bunda sudah mulai mendialogkan. Anak-anak sudah menginjak usia 10, 12. Kalau usia-usia SD kelas 6 itu sudah mulai. Kalau perempuan barangkali sudah balik, atau laki-laki sudah mendekati usia baliknya. Apa yang mesti kita berikan? Hak ilmu. Hak ilmu diskusikan dengan anak. Maka tidak ada hal yang tabu dalam bab ilmu ini. Dengan cara yang santun kita sampaikan. Dengan penuh ilmu dan bijak lisan kita menyampaikan. Maka kita belajar sebagai orang tua, di saat anak kita sudah mulai masuk pada fase itu, harus kita lakukan pendidikan yang bisa mengawal dia sampai dia usia baliknya. Ikhwah fillah rahimakumullah, disebutkan wa hadas sin, usia berapa? Usia 7 sampai 12 itu, sampai 14 itu misalnya, ahsan wa akhsab fatarat tarbiyah. Fase ini adalah fase di mana paling subur, fase yang paling baik dalam fase-fase pendidikan. Tidak bisa kita mengabaikannya. Wa huwa as-sinnu adh-dhahabi lita'allum wa bi khasatil hifz. Itu adalah fase keemasan untuk anak belajar. Kalau tadi usia 3 sampai 6 itu fase keemasan di dalam membentuk bagaimana keteladanan, maka fase ini usia 7 dan sampai berikutnya itu adalah usia di mana fase emas untuk diisi dengan ilmu pengetahuan. Anak kita sudah masuk SD kan? Di sini usia berapa? 7 kan? Di sini masuk usia berapa? 6 tahun. Itu sudah mulai. Maka manfaatkan. Kenapa fase ini dianggap fase yang baik? Li khuluwi qalbihi minasyawagil wal afkar allati yufakkir fiha al-murahiqun. Karena usia ini belum banyak pikirannya. Belum banyak yang mengganggunya. Ya, belum banyak hal yang bisa merusak isi kepalanya. Hal yang paling sulit untuk ditinggalkan adalah masalah handphone. Tapi itu masalah orang semua. Dan kita harus berjuang masing-masing orang tua bagaimana anak ini kalau dia pegang handphone atau megang gadget itu pada perkara yang bermanfaat. Ya, tidak bisa kita kembalikan dia pada zaman kita dulu. Main-main apa? Main ya, berbeda sudah zamannya. Tapi kemudian bagaimana kita mengawal? Tidak bisa kita hilangkan handphone itu, tidak. Dan bahkan hari ini di Australia misalnya anak-anak itu akan sudah dimulai dihentikan. Anak-anak sampai usia 14 tahun ke atas sudah mulai untuk tidak boleh pegang handphone. Karena kerusakan yang dihadirkan oleh benda ini. Celakanya sebagian orang tua bahkan merasa dia sudah hebat. Karena anak tidak banyak tuntunan. Tidak banyak permintaan. Bahkan anak tidak pernah menangis dan tidak pernah mengadu ke orang tuanya. Karena asik dengan benda ini. Habis waktu 1 hari bahkan ketika pulang sekolah ya, di kamarnya tidak ada komunikasi dengan ibunya, tidak ada komunikasi dengan ayah, dan seakan-akan ini oleh sebagian orang tua menganggap ini perkara yang baik. Anak saya baik-baik saja. Perlu kita taruh rasa risau di hati kita ketika komunikasi terputus oleh benda ini.
Justru yang baik itu apa? Kita duduk komunikasi, kita bicara bersama. Oleh itu ikhwafillah rahimakumullah, mari kita lihat perhatian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di usia ini. Hadis yang sering kita sampaikan tentang kisah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Itu pesan yang dahsyat dari Nabi. Pesan menjaga agama Allah. Pesan menjaga Islam. Menjaga Allah Azza wa Jal. Hadis yang masyhur yang sering kita ulang. Ketika Nabi SAW menggonceng Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, qala ya ghulam inni u'allimaka kalimat. Ya, saya akan ajarkan beberapa kalimat kepadamu. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Ini kan kalimat yang luar biasa. Kalaulah seorang ayah tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat ini kepada anak, Anda belum menjadi orang yang bisa bertanggung jawab kepada anak Anda. Karena yang sering terjadi antara kita dan anak kita satu arah saja pembicaraannya. Yang paling sering terjadi antara kita dan anak kita pembicaraannya adalah perintah atau larangan. Tidak ada pembicaraan yang menunjukkan penanaman keimanan. Kering, pendekatan ruhi. Jarang ada ayah bicara dengan hati, memberikan nasihat. Seringnya kita merasa memberikan nasihat kapan? Kalau anak sudah melakukan kesalahan. Yang dimaksudkan di sini ikhwafillah rahimakumullah. Lihatlah Nabi SAW di atas kendaraan, beliau memberikan nasihat. Dudukkan anak, berikan nasihat, berikan bimbingan, berikan pandangan-pandangan, sampaikan hadis Nabi, sampaikan firman Allah. Ini yang dimaksud dialog iman itu. Bukan pesan-pesan iman itu ketika kita marah. Biasanya ekspresi kita sudah berbeda. Nada suara kita tinggi. Tidak akan memberikan pengaruh kepada diri anak kita. Lihat Nabi kita SAW memberikan kalimat yang dahsyat kepada Abdullah bin Abbas, dan usia beliau itu adalah usia-usia anak SD. Berkata Ibn Rajab Al-Hambali, hadal hadith yatadammanu wasaya 'azimah. Hadis ini mengandung wasiat-wasiat, pesan-pesan yang sangat agung. Wa qawaid kulliyah min ahammi umuriddin, dan kaidah-kaidah umum dari perkara-perkara agama. Jangan dianggap, Pak, kita ini misalnya, Ustaz saya ini kan bukan orang terpelajar. Iya, boleh. Saya ini kan orang petani. Mungkin. Saya ini orang pasar. Apapun profesi kita, Pak. Apapun pekerjaan kita, yang namanya tugas orang tua tidak boleh lepas. Yang namanya tugas menyampaikan nasihat tidak boleh putus dari lisan orang tua. Apapun latar belakang kita ikhwafillah, petani, pedagang, ya, ASN, atau kita pegawai dari sebuah lembaga atau perusahaan, makanya kita belajar bersama. Kita sadari akan tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Allah akan mengawali pertanyaannya kepada kita sebelum Allah bertanya tentang bakti anak kepada kita. Sejauh mana seorang ayah bertanggung jawab kepada anak? Sejauh mana seorang ayah memberikan pengajaran agama kepada anaknya, sehingga anak faham tentang kewajiban dia kepada Allah. Seorang anak faham bagaimana seharusnya sebagai seorang muslim. Tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab guru. Yang akan dimintai pertanggungjawaban itu kita sebagai orang tua. Berlelah-lelah dalam mengurus anak itu adalah kebaikan. Uang kita banyak habis, tenaga pikiran kita terkuras. Makanya Allah kepada orang tua yang bersabar, kepada orang tua yang berjuang, kepada orang tua yang terus berusaha dengan maksimal yang bisa ia lakukan agar anaknya menjadi seorang ulama, seorang ahli Al-Quran. Apa kata Allah di hari kiamat kelak? Ya.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian, atas kesabaran-kesabaran kalian. Kesabaran kita mendidik anak, kesabaran ayah mencari nafkah, kesabaran ayah mendampingi anak dalam belajar, kesabaran para ummahat mengatur urusan rumah tangganya, menyiapkan seluruh kebutuhan keluarganya, kesabaran para ummahat di dalam mendidik dan mendampingi anak-anaknya. Suatu hari Allah akan berikan busra kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan, keberkahan, ucapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kepada kita. Teruslah berjuang, ikhwafillah. Kerahkan seluruh kemampuan kita. Karena prestasi yang terbaik itu di saat kita mampu mendidik anak-anak kita, mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allamahu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa ghulam lam yablugh al-hulm haitsu innahu wulida qabla al-hijrah bi 3 sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Abdullah bin Abbas usia belum balik. Coba dipetakan, usia belum balik, begitu bahasa Nabi ke dia. Jangan dikecilkan anak kita yang belum balik itu, belum paham Ustaz. Dia belum mengerti bahasa ini. Enggak, justru kita yang kita tidak mengerti. Anak kita sangat paham. Walaupun dia belum bisa mencerna 100%, tapi dia kalimat itu akan memberikan pengaruh dalam jiwanya. Akan mengokohkan dia nanti satu hari di saat kita tidak hadir depannya, dia akan teringat ucapan orang tua. Oleh ikhwafillah, ini usia emas. Tidak boleh kita abaikan. Saat-saat anak kita harus mendapatkan hak ilmu, kita ajarkan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan Hasan doa qunut. Qala, Hasan menceritakan langsung, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fi qunutil witir. Nabi, kata beliau, saya diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat yang saya baca saat kunutul witir. Pertanyaan sekarang, adakah anak kita hafal satu doa yang kita ajarkan dari lisan kita? Adakah satu doa saja dari sekian banyak doa yang dihafal oleh anak kita, yang itu dia hafal dari lisan orang tuanya? Coba kita muhasabah. Coba. Jangan-jangan itu semua dari mana dapatnya? Dari guru, dari sekolah. Ayo. Sudah banyak doa kita hafal. Ajarkan sini nak. Ayah ajarkan satu doa. Contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam ta'lim, di dalam pengajaran. Bagaimana semangat Nabi mengajarkan doa qunut kepada Hasan. Dan dia Hasan bangga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa. Semoga satu hari nanti dia katakan, saya hafal doa ini dari ayah saya. Saya hafal doa ini dari ibu saya. Saya hafal surat ini dari talqin ayah saya. Saya dah hafal ayat ini dari talqin ibu saya. Bayangkan. Kalau satu ayat saja anak kita hafal, atau satu surat saja dia hafal dari kita, itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan ilmu. Salah satunya adalah ilmu yuntafa'u bihi. Coba Pak, dari sekian banyak doa-doa ini, mari, mana doa yang dihafal dari lisan kita? Ayo. Ini PR kita sama-sama. Musim libur nih, ya kan? Mumpung libur, ya, mari ada waktu. Mungkin kita dalam rihlah atau berlibur dengan keluarga kita atau di rumah kita, yuk. Ayah ingin ajarkan satu doa sama Ananda. Sini nak. Baca. Sampaikan. Semoga anak kita itu dapatnya dari kita. Dan terus nanti akan dibaca dalam doa-doanya. Ikhwafillah rahimahullah. Wa umruhu idzaka aqalla min 10 sinin. Dan Hasan ketika itu usianya lebih kurang dari 10 tahun. Kurang. Enggak sampai 10 tahun ya. Li'anna wulida sana 3 min al-hijrah. Ya, dia lahir tahun
3 hijrah. Jadi masih kecil. Hasan disampaikan ya oleh Nabi SAW, doa, diajarkan doa, dan Hasan menceritakan bahwa dia dapat doa itu dari Nabi SAW. Makanya subhanallah, yang paling ideal itu tanggung jawab kita semuanya mengajarkan. Tapi dengan kesibukan, dengan pekerjaan kita, andaikan ada orang tua, seorang ibu di rumah ya mampu mengajarkan, membaca, menulis dan berhitung, dan orang tuanya punya ilmu syar'i, bisa mengajarkan Al-Quran, bisa ya menghafalkan Al-Quranul Karim, ya sudah. Di rumah juga bagus. Tidak ada masalah. Tapi karena keterbatasan kita ilmu, keterbatasan kita banyak hal, maka kita bermitra dengan lembaga pendidikan agar anak kita banyak ya menimba ilmunya. Karena kita orang tua yang tidak punya banyak ilmu. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, apa saja yang mesti kita perhatikan di usia-usia krusial ini? Usia-usia emas ini. Yang pertama, as-salah. Salat di usia ini bukan sekedar ajakan. Salat di usia ini bukan sekedar lagi ya memberikan nasihat. Salat di usia ini sudah menjadi titik perintah. Di bahasa orang tua, seperti mana Nabi SAW katakan, murru abna'akum bis salati wa hum abna' sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak kalian untuk salat pada usia 7 tahun. Kata para ulama, walaupun salat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ibadah-ibadah lain juga sudah mulai diperintahkan. Karena salat adalah ummul ibadat. Diperintahkan salat, puasa di usia itu sudah mulai diperintahkan. Anak-anak kita di usia 7 tahun sudah mulai ya diperintahkan untuk keluar rumah sudah pakai hijab. Dan ibadah-ibadah yang lain sudah harus bahasanya perintah. Ya. Jangan dibiarkan mereka, tapi diperintahkan seperti mana Nabi menyuruh kita untuk memerintahkan mereka. Dan berikan evaluasi sampai usia 10 tahun. Di usia 10 tahun kalau anak kita tidak mau, maka berikan pukulan pendidikan. Dan pada usia 10 tahun pun harus dipisah tempat tidurnya. Yang laki sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan. Di usia itu tidak boleh satu selimut tidur. Ya, satu-satu masing-masing punya bantal dan punya selimut. Ini adalah pendidikan yang diberikan oleh Islam. Ya. Pendidikan yang diberikan oleh agama yang mulia ini. Ikhwafillah. Fal wajib 'alal murabbi ay ya'muru fi hadhihi as-sin aw fi hadha as-sin ibnahu bis-shalah wa yuraghibuhu fiha wa yubayyin fadailaha wa fawaidaha wa 'uqubatan tarikaha. Di usia ini wajib bagi seorang pendidik, baik itu orang tua maupun guru, untuk memberikan motivasi kepada anaknya, kepada anak didiknya, agar mau untuk salat. Dengan cara apa? Menjelaskan fadilah-fadilah salat, menjelaskan manfaat-manfaat salat, dan juga menjelaskan hukuman yang Allah berikan di saat dia meninggalkan salat. Baik. Fa idza tarabba ala hubbis salati wa muraqabatillah, kalau anak tumbuh di atas cinta kepada salat dan menghadirkan pengawasan Allah Azza wa Jalla dalam diri anak kita tumbuh, tahu dia Allah melihat, Allah mendengar ya. Nasya'a tahiran taqiyan salihan biidznillah. Anak insyaallah akan tumbuh bersih menjadi orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan. Makanya lingkungan itu dibentuk, Pak. Lingkungan itu dibentuk sebaik mungkin di rumah kita. Bi'ahnya harus terbentuk. Orang-orang yang cinta salat. Orang tua yang antusias, yang rajin semangat salat subuhnya. Anak-anak yang sudah menginjak usia 7 itu, Pak, insya Allah kalau enggak dibangunkan salat, dia akan bersedih. Dia akan bersedih.
Karena ayahnya subhanallah tidak pernah salat di rumah, dia mesti salat ke masjid. Dia akan melihat, merekam dan terus memperhatikan gerak-gerak ayahnya. Perhatikan bagaimana ayahnya mengawali harinya. Saya yakin anak yang ditumbuhkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas kebaikan itu adalah kebahagiaan. Dan sebab kecintaan anak kepada kebaikan adalah melalui qudwah hasanah dari orang tuanya. Kalaulah seandainya perintah di usia 7 tahun itu adalah salat, lalu mengajarkannya kapan? Kalau usia 7 itu perintahnya salat, mengajarkannya kapan? Jemaah sekalian, kapan kita mengajarkan? Sebelum usia 7. Usia 4, usia 5, usia 6 itu disitulah kita mengajari istinja, mengajari wudhu, mengajari bacaan-bacaan sholat. Sehingga di usia 7 tahun anak sudah mulai start dengan ibadahnya. Saya mencoba untuk menyampaikan hadis ini sebelum anak saya usia 7 tahun. Ketika usia-usia 5, usia 4, usia 5, 6 tahun itu sudah mulai disampaikan hadis ini. Disampaikan dan diajarkan. Ini saya sering sampaikan juga kepada jemaah sekalian. Coba Pak, ajarkan anak kita wudu seperti mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Siapa sudah praktekkan ini? Pernah di rumahnya sini, nak, ayah ajarkan kamu berwudu. Ya mungkin di sekolah sudah belajar, tapi kita sebagai sang ayah juga mengajarkan. Boleh angkat tangan yang sudah mengajarkan anaknya berwudu. Gini nak, wudu ayah ajarkan kamu bagaimana cara wudu yang benar yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ada? Ada jemaah sekalian? Ini kita belajar ya. Belajar ini sudah berapa tahun kita di sini ngaji. Kita belajar di sini dan berapa kali saya sampaikan, ayo kita semangat. Saya juga begitu. Berusaha mengajarkan wudu. Kita yang mencontohkan, kita yang cuci wajah kita, lihat ayah. Ayah lihat nak, lihat ayah, kamu lakukan seperti yang ayah lakukan. Karena inilah yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman menceritakan, Nabi mencontohkan. Setelah generasi berikutnya, Utsman menceritakan, beginilah cara wudu yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita, para sekalian, ayo anak kita diajarkan bagaimana wudu yang benar. Ya, karena ini bagian ya praktek yang mesti kita jaga dalam rumah tangga kita. Oke. Nah, kalau kita perintahkan usia 7, berarti mempelajarinya usia sebelum itu. Ya walaupun nanti di usia 7 anak kita masih terkadang keluar masuk, masih terkadang belum sempurna rukuknya, ya kan? Belum sempurna gerakannya, enggak ada masalah. Yang penting dia sudah tumbuh dalam dirinya kecintaan untuk mendirikan salat. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang kedua, hal yang mesti kita lakukan di usia ini, ta'limuhul Qur'anul Karim. Mengajarkan putra-putri kita, anak-anak kita Al-Qur'anul Karim. Wa minal umuril muhimmati wal mu'inati fi tarbiyatil abna ta'limuhumul Qur'anul Karim. Di antara perkara yang penting ya, yang bisa menolong kita dalam pendidikan anak kita adalah mengajarkan mereka Al-Qur'anul Karim. Tumbuhkan dalam diri anak-anak kita kecintaan kepada Al-Quran. Fa idza aradna al-khairiyya wal rif'ah li abna'ina fid dunya wal akhirah falnahris ala ta'limihim kitab Allah tilawatan wa hifzan wa tadabburan wa amalan. Berkata Syekh, kalau kita menginginkan kemuliaan, menginginkan kebaikan bagi anak-anak kita di dunia dan di akhirat kelak,
Maka ajarkan putra-putri kita Al-Quranul Karim, baik itu secara tilawahnya, baik itu hafalannya, baik itu tadabburnya ataupun amalannya. Bimbing mereka kepada 4 hal ini. Semangati mereka untuk menghafal, semangati mereka untuk membaca, semangati mereka untuk mentadaburinya, dan semangati mereka untuk bisa mengamalkannya. Dan itu semua muaranya adalah orang tua. Orang tua ngaji, anak akan ngaji. Orang tua membaca, anak akan membaca. Orang tua menghafal, anak ikut menghafal. Orang tua semangat mentadaburi, mempelajari, anak juga akan ikut mempelajari. Orang tua yang mengamalkan Al-Quran, insya Allah anak pun akan demikian. Yakinlah. Dan inilah jalan kemuliaan itu. Tidakkah kita ingin nanti di hari kiamat kelak, di saat semua orang di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan di saat semua orang diberikan bagiannya masing-masing, di antara bagian orang tua yang mampu bersabar mendidik anak-anaknya sehingga menjadi hafizul Quran, maka Allah pasangkan mahkota kepadanya nanti. Ini kemuliaan kita. Ini yang harus kita berusaha mendapatkannya. Kita berusaha suami istri agar kita, anak-anak kita ini kita didik mereka dengan Al-Quranul Karim. Maka itu ikhwafillah, mari kita sama-sama berjuang agar kita mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti dengan pendidikan yang telah kita berikan di dunia ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Sering saya sampaikan bahwa Al-Quran selalu mengangkat apapun yang terikat dengannya. Yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Yang berhubungan dengan kalamullah pasti mendapatkan kebaikan. Guru semuanya baik, tapi guru yang terbaik adalah guru yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Orang tua semuanya baik. Orang tua mendapatkan kebaikan dari apa yang telah diajarkan kepada anaknya. Tapi orang tua yang mampu dan bersabar kemudian terus berusaha mengawal anak sehingga anak menjadi hafizul Quran, wal 'amilu bihi ahlul Quran, itulah orang tua yang akan Allah pasangkan mahkota nanti di hari kiamat kelak. Coba dipilih, kita mau mana? Bahkan ada orang mengatakan, Ustaz gimana caranya? Hari ini banyak sekali kurikulum anak kami susah untuk menghafal. Bismillah. Berhenti. Jalan pintas. Kenapa harus terpaku kita dengan sudah. Kalau anak kita tidak mampu dengan kurikulum yang banyak itu, dia sudah berhenti dulu setahun. Masuk cari guru yang muta'ahil dalam Al-Quranul Karim, serahkan anak kita kepadanya. Ustaz, misal anak saya baru tamat SMP, anak saya pengen dulu ngafal Quran, bagus. Anak nggak masukkan dulu ke SMA, nggak apa-apa. Ustaz, rugi umur, nggak ada ruginya, Pak. Masuk satu SMA dia sudah hafal 30 juz. Bukan hafal dengan setoran, tapi mungkin hafal dengan mutqin. Atau dia membawa hafalan 15 juz tapi mutqin. Karena itqan bukan tujuan. Seseorang bisa itqan itu rizku minallah. Tujuan kita apa? Nataqarrabu ilallahi bil Qur'anil Karim. Kita ini bisa bertaqarrub kepada Allah dengan Al-Qur'anul Karim. Tidak ada sesuatu yang melekat dengan Al-Quran kecuali akan Allah muliakan. Saya tidak pernah melihat orang yang ahlul Quran hidupnya susah. Saya tidak pernah melihat orang yang ahlul Quran dibuang orang, tidak dipakai orang, tidak terpakai. Karena kalamullah yang ada di dadanya itulah yang mengangkat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin." Allah mengangkat dengan Al-Qur'anil Karim ini aqwaman, satu kaum. Allah angkat. Kalau ingin diangkat Allah keluarga kita, kalau ingin diangkat Allah derajat dan kedudukan kita
keluarga kita, semua anak-anak kita, maka dekatkan anak kita dengan Al-Quranul Karim. Allah angkat kaum dengan Al-Quran, Allah rendahkan satu kaum. Jadi simpel sebetulnya. Kita ini terkadang ya kaku dengan sistem, kemudian akhirnya apa? Akhirnya kita tidak mau, ya mau anak kita nggak mau dulu berhenti sejenak ngapal Quran, nggak masalah. Daripada dia masuk SMA kemudian tidak punya apa-apa. Misalnya begini, lebih baik dia di-off-kan setahun, masukkan ke guru yang muta'ahil dalam Al-Quranul Karim, serahkan kepadanya, dan dari sisi bacaannya, dari sisi ahkamnya, semua diperbaiki. Ini jauh lebih hebat, jauh lebih bagus. Masuk ketika SMA nanti dia kemudian sudah punya hafalan. Silakan Pak, coba kita sama-sama berpikir dan melihat kenyataan kita. Melihat hari ini, kalau anak-anaknya susah, kalau anaknya terlalu ya terbebani dengan kurikulum yang sangat banyak, ya sudah. Cari kurikulum mahat yang kemudian tidak terlalu banyak, kalau anak kemudian hafal Al-Quranul Karim, dan dia menjadi kebanggaan orang tuanya. Ikhwafillah rahimahullah. Wa kathiru minal ulama an-nabighin hafadzul Qur'ana qabla al-bulugh. Ini bukti sejarah ini. Banyak para ulama yang mereka ini ahli di bidang agama, baik itu di bidang hadisnya, di bidang tafsirnya, di bidang ya fiqihnya dan lain sebagainya, mereka telah hafal Al-Quran sebelum mereka balik. Ini kurikulum kita. Ini yang harus kita kembalikan lagi. Dia harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan subhanallah, ya, orang tua sangat bangga. Bahkan orang tua mau merendahkan dirinya asal anaknya disebutkan dan dimuliakan. Walaupun saya tidak tamat SMA misal, tapi anak saya alhamdulillah, ya, dia hafal sekian juz, dan semoga Allah istiqamahkan dia mengamalkannya. Dan banyak orang yang mau merendahkan dirinya asal anaknya ditinggikan, dan karena itulah anak-anak kita subhanallah, mari kita jadikan kebanggaan kita pada kebaikan yang dicapai oleh anak-anak kita. Al-Imam Syafi'i menghafal Al-Quran usianya 7 tahun. Al-Imam An-Nawawi menghafal Al-Quran di usia 10 tahun. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menghafal Al-Quran sebelum usia baliknya. Begitu juga Syekh bin Baz dan para ulama-ulama yang lain, ya, telah menyelesaikan Al-Quran sebelum mereka balik. Kok bisa itu? Karena memang itulah kurikulum yang mesti kita kembalikan. Itu kurikulumnya. Nggak ada yang mustahil. Nggak ada. Bisa. Tapi memang terkadang kita terbatas pada ya aturan-aturan, atau mungkin dibatasi oleh regulasi-regulasi, sehingga ya anak-anak kita ya kemudian tidak menyelesaikan. Kalau kita bicara ideal dalam kurikulum pendidikan kita, ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Azan Ustaz. Baik, kita dengarkan dulu azan Isya. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. Allah. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar.
akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة La hawla. حي على الصلاة La hawla. حي على الفلاح La hawla. حي على الفلاح الله أكبر الله Allahu أكبر akbar. Allahu akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah wa rasulullah. Allahumma rabbana was-salatu al-qa'imah wa ba'ath al-maqam Allahumma tub alaina innaka antat tawwab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita bahwa banyak para ulama-ulama yang memang menyelesaikan Al-Quran sebelum mereka balik. Ya. Dan di antara perhatian as-salafus salih di dalam memberikan pendidikan Al-Quranul Karim, Atha ibn Sa'id mengatakan, An Abdurrahman As-Sulami, dia berkata, qala akhadna al-Quran, kami belajar Al-Quran an qaumin, dari satu kaum, akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yujawizuhunna ila al-10 akhura. Mereka menceritakan bahwa metode yang mereka gunakan dulu adalah ketika mereka belajar 10 ayat tidak akan berpindah kepada ayat berikut ya kecuali setelah mereka mengumpulkan ilmu dan amal sekalian. Itu dulu metodenya. Ya. Antara ilmu dan amal digabungkan, dipraktekkan, dan itu yang mereka lakukan. Fakunna nata'allamul Qur'ana wal 'amala bih. Kami dulu belajar Al-Qur'an dan amal sekaligus. Dan akan ada kaum yang datang setelah kami yang mereka membaca Al-Qur'an seperti minum air. Tidak sampai kecuali hanya sampai, tidak masuk kecuali hanya di tenggorokan saja. Artinya bahwa Al-Qur'an tidak memberikan pengaruh dalam diri, di dalam kehidupan, di dalam perilaku, di dalam akhlak, muamalah, tidak merubah. Maka Al-Quranul Karim dia akan mengangkat derajat kalau dia memberikan perubahan dalam diri kita. Ikhwa fillah rahimakumullah. Fakana as-salaf yahrisuna ala ta'allumil Quran. Mereka sangat antusias belajar.
sangat antusias memahaminya, dan sangat antusias di dalam mengamalkannya. Fawal asas, dan dia adalah dasar, dia adalah pokok, dia adalah pondasi utama. Faqad kana Nabi SAW khuluquhul Quran. Nabi kita SAW adalah akhlaknya Al-Quranul Karim. Maka wa inna mimma yusajji al-aba' 'ala al-hirs fi ta'limi abna'ihim al-Quran ma ja'a fi dzalika min al-fada'il. Di antara hal yang bisa membuat seorang orang tua yang terus memotivasi anaknya untuk belajar Al-Quran, dengarkan hadis yang mulia ini. Keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang selalu memotivasi anak-anak mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana wa 'amila bih. Yang membaca Al-Quranul Karim lalu kemudian mengamalkan Al-Quran, ya, ulbisa walidah tajan yaumal qiyamah, akan diberikan, dipasangkan kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, mahkota pada hari kiamat. Jadikan ini motivasi kita bersama, motivasi ayah, motivasi bunda untuk terus mengawal anaknya. Walaupun banyak rintangan, tapi bersabar. Ingat mahkota ini. Di hari kiamat, Allah pasangkan kepadanya. Dau'uhu ahsan min dau'is syams. Cahayanya lebih terang dari cahaya matahari. Cahaya mahkota ini. Ya. Dau'uhu ahsan min dau'is syamsi fi buyutid dunya. Terangnya nanti lebih terang dari cahaya matahari di kehidupan dunia kita. Fama dhannukum billadhi amila bihadha. Terus kita tidak maukah untuk mendapatkan kemuliaan itu? Berjuang. Kehidupan kita akan berakhir. Apa prestasi kita yang kita buat sama anak kita? Apa nilai-nilai pendidikan yang bisa kita tanamkan kepada mereka? Di samping ulum syar'i itu pasti. Akidah yang kokoh, iya. Tapi Al-Quran menjadi kurikulum yang tak boleh hilang. Al-Quran dibawa dalam kehidupan. Ya, semua kita berjuang hari ini. Ya, masukkan anak-anak kita ke tempat-tempat yang insya Allah akan kita pelajari. Memperhatikan lembaga pendidikan. Itu paling pokok di antara usia ini. Walitikhafilah rahimakumullah. Nah, orang tua yang sudah mencapai usia lanjut, ya, tidak masuk ke gerbong yang semangat menghafal. Hafal di pangkal, hilang di ujung. Gitu kan? Ingat ujung, hilang pangkal. Ya kita. Nah, orang-orang sudah sibuk dengan pekerjaan, yang sibuk dengan usaha, maka ingat, kalau kita tidak bisa, jangan sampai terlewatkan pada anak-anak kita. La yafutuka ajra hifdzi abnaik, fa abnauka amalun salihun ba'dak idza salihu. Insyaallah kamu tidak akan pernah putus dari kebaikan yang telah engkau tanam kepada anak-anakmu, karena anakmu adalah amal saleh setelahmu. Anak itu amal saleh kita. Anak itu usia kedua kita. Anak itu yang akan menyambung nasab kebaikan itu. Bukan hanya menyambung nasab keturunan kita, bukan. Tapi nasab kebaikan juga disambung oleh mereka. Keberadaan kita ini akan bermanfaat, terus mengalir kebaikan. Tidak akan terputus kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Karena kebaikan itu disambung oleh siapa? Anak-anak kita, Pak. Anak-anak kita. Makanya anak ini aset kita. Anak-anak ini adalah modal kita yang mahal. Adakah orang yang membuang modalnya? Tidak ada. Adakah orang yang mengabaikan asetnya? Tidak ada. Tapi kita tidak paham bahwa anak ini adalah kebaikan yang akan menyambung kebaikan kita nantinya. Generasi yang akan meneruskan kebaikan-kebaikan kita. Orang kalau punya anak kan itu salah satu harapannya, akan meneruskan kebaikan dia. Kalau hanya meneruskan nasab sebagai keturunan, ya sungguh sangat sederhana. Menyambung, ya nasab kita tidak boleh terputus. Iya. Tapi lebih dari itu semua adalah nasab-nasab kebaikan. Mata rantai kebaikan itu akan disambung sama dia.
Kalau kita hidup makan, kemudian punya rumah, punya kendaraan, punya usaha, mati, apa karya? Gak ada. Kalau hanya sekecil itulah visi kita. Kalau yang sekecil itulah yang menjadi pikiran kita. Tapi kita impiannya surga. Impiannya nikmat yang tinggi di sisi Allah. Kita harus berjuang kebaikan yang banyak kalau kita didik anak-anak kita. Oleh ikhwafillah, ini yang kedua. Yang harus kita perhatikan di usia 7 bahkan dari sampai 12 bahkan sampai 14 tahun itu adalah mengajarkan anak-anak kita Al-Qur'anul Karim. Orang tua hari ini kalau anak tidak pandai matematika, risaunya bukan main, Pak. Dicarikan guru yang terbaik, bahkan siap membayar dengan biaya yang cukup tinggi. Kalau anak tidak paham kimia, anak tidak paham ini dan itu misalnya, saya bukan merendahkan matematika, kimia, tidak. Semuanya ilmu, kebaikan. Tapi yang membedakan apa? Kesungguhan orang tua. Kalau anak tidak pandai ini dan itu, siap mencarikan guru privat, datang ke rumah dibayar. Tapi urusan ngaji, urusan baca Al-Quranul Karim, tak ada kerisauan ketika anak tidak pandai membaca. Bahkan iuran cuma sekian puluh ribu pun tidak bayar. Dianggap itu sepele. Dianggap itu hal yang biasa, yang ringan. Inilah cara pandang yang salah terhadap ilmu pengetahuan. Maka yang bisa menghargai ilmu adalah orang yang memahami kebaikan. La ya'riful fadl illa li ahli fadl. Tidak ada yang memuliakan, yang menghormati kebaikan itu kecuali orang yang baik pula. Orang yang tahu dengan nilai. Orang yang tahu dengan kedudukan ilmu itu. Kenapa kita tidak risau di saat anak kita tidak pandai mengaji? Kenapa tidak risau di saat anaknya tidak pandai sholat? Kenapa tidak risau ketika anaknya tidak bisa membaca bacaan sholat dengan benar, tidak bisa cara wudhu yang benar? Kenapa tidak risau ketika anaknya tidak dekat dengan rumah Allah? Ini muhasabah kita. Dan dia merasa biasa ketika itu tidak dekat dengan rumah Allah, tidak dekat dengan orang baik, tidak dekat dengan manusia, luar biasa. Dan ini adalah kemunduran dari diri seorang muslim. Ini tidak boleh terjadi. Maka itu ajarkan sholat anak-anak kita. Kalau perlu anak-anak kita tadi itu yang masih SD, sini ayah atau abdi mau dengar kamu bacaan sholatnya, sini dengarkan, pastikan anaknya sudah tahu. Mulai dari wudu, contohkan kalau belum tahu. Atau kalau misalnya bacaan sholat, berikan, ajarkan kalau belum tahu. Kalau dia sudah berwudu, dah kita ajarkan, coba kamu berwudu. Kalau dia misalnya sholat, dia tahu, coba kamu sholat. Begitu cara mengawalnya. Bukan kita anggap sepele anak ke masjid selesai. Al-Quran, sini kamu baca di depan ayah, depan abi. Saya sering sampaikan, Umar bin Abdul Aziz, ia masih menyempatkan duduk dengan anak-anaknya, mendengarkan tilawah anaknya, mendengarkan bacaan keluarganya. Sibuk mana kita dengan dia? Tentu tak ada bandingannya. Orang yang penuh dengan amanah, tanggung jawab, dengan kekhalifahannya, dengan kepemimpinannya, tapi masih menyempatkan waktu untuk bisa mendengarkan bacaan anak. Ini tanda apa, ikhwafillah? Tanda perhatian terhadap pendidikan. Tidak membuang tanggung jawab itu kepada orang lain. Tidak mengalihkan amanah itu kepada sekolahnya, kepada gurunya. Tapi dia juga mengambil bagian di dalam pendidikan. Ini musim libur ini, manfaatkanlah. Anak kita suruh baca salat, ayah mau dengar. Ya. Kalau belum, ajarkan. Ayah mau lihat kamu wudu. Kalau belum, ajarkan. Sini, baca depan ayah. Dibaca.
Atau mungkin ketika belum dia misalnya ya tergantung tingkatannya lah. Kalau anak sudah Al-Quran ya dengarkan. Kalau masih perlu kita didik, kita cari guru. Risau kita Pak, kalau anak kita tidak pernah mengaji. Risau kita kalau anak kita tidak bisa baca Al-Quranul Karim. Nah ini harus menjadi humum kita. Apa itu humum? Menjadi permasalahan yang selalu kita pikirkan. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau anak ini kita tinggalkan tidak dalam keadaan ya dalam keadaan iman kepada Allah yang baik. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Ini yang ketiga. Di fase ini, di samping sholat, di samping menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quranul Karim, baik itu membaca, baik itu menghafal, mentadaburi dan mengamalkan. Yang ketiga yang mesti kita kawal, tarbiyatuhum ala ta'atillahi wa ta'ati Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini usia-usia krusial. Usia harus mulai ditanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul dan menyambung kebaikan dari apa yang telah perintahkan dan Nabi SAW sampaikan. Di sini usia ini. Makanya usia SMP, SMA itu Pak, itu usia-usia yang sangat-sangat penting. Jangan salah pilih sekolah. Jangan salah menempatkan anak kita di lembaga pendidikan. Betul-betul dilihat. Betul-betul dia tahu kita bagaimana kurikulumnya, bagaimana para guru-gurunya, akidahnya bagaimana, akidah guru-gurunya seperti apa, bagaimana bukan hanya sekedar akidah, bagaimana akhlaknya. Kalau guru-guru masih merokok, kemudian rambutnya panjang, kemudian sholat berjamaah tidak dijaganya, ucapannya tidak bagus, ya perlu kita evaluasi. Dan antum ayyuhal mudarris, berikan contoh yang terbaik. Kalau menjadi guru, jadi guru yang terbaik. Berikan contoh lisan, akhlak, muamalah, cara berpakaian rapi, ya. Ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi, ya, bagaimana dia memberikan peringatan agar tidak isbal, bagaimana menjaga ya sunnah lihyahnya dijaga. Karena inilah yang akan membentuk karakter anak kita. Di sini disebut oleh Syekh min aujabil wajibat 'alal walidain, di antara kewajiban yang paling wajib bagi orang tua, tarbiyatul abna 'ala ta'atillah, agar pendidikan agar anak taat kepada Allah, wa ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati nabinya, wa ta'zimi amrillah wa amri rasulih. Tumbuh di hati anak kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, mengagungkan syariat Allah, mengagungkan perintah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua harus menjadi dialog kita. Sampaikan, bicarakan, ya, diskusikan dengan anak-anak kita. Sudah mulai. Ini harus kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat juga menyebutkan, ya, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini sampaikan ke anak-anak kita bahwa orang-orang tua yang ingin membentuk kecintaan anak-anak kepada Allah, sampaikan ayat ini, ya Allah, di mana orang-orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, ya, ini motivasi. Karena untuk menumbuhkan kecintaan itu diberikan motivasi. Maka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa mereka yang Allah beri nikmat? Para nabi. Orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla. Kemudian siapa lagi? Para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh. Itulah yang akan didapatkan bagi orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tumbuhkan kecintaan itu. Dengan pendekatan apa, Ustaz? Dengan pendekatan alam. Bisa. Dengan pendekatan dialog iman bisa. Nah, lihat, nah, alam yang semesta ini, yang terbentang ini.
Allah yang menciptakan. Maka kalau bisa ayah bunda beli kitab Risalatu Fadlil Islam karya Syekh Muhammad Abdul Wahab, ini sudah diterjemahkan. Risalah Fadlil Islam. Buku ini ya sangat dahsyat. Buku ini luar biasa karena mengupas tentang keutamaan-keutamaan Islam yang tidak banyak orang tahu. Sampaikan kepada anak kita, Islam itu begini. Yang sampai hari ini di sebagian orang wajah Islam itu menakutkan. Wajah Islam itu selalu ya terkesan negatif. Sampaikan keutamaan-keutamaan Islam melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasul, dirangkum oleh beliau dalam kitabnya. Kitab Risalatu Fadlil Islam. Itu bacakan buku ini, punya buku ini, baca dan kemudian sampaikan ke anak-anak kita. Biar dia tahu Islam yang kita imani hari ini, Islam yang kita anut hari ini itu ternyata begini. Ya. Bukan Islam yang kebanyakan orang yang menjalaninya dengan ya namanya saja, tapi tidak ada rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Dan sampaikan bahwa berislam itu seperti ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, mencintai Allah Subhanahu wa taala ya, maka mengharuskan mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mencintai nabi? Kita sampaikan, mentaati perintahnya, membenarkan berita yang dibawa olehnya. Kita benarkan dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidaklah beribadah kepada Allah melainkan apa yang telah disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan itu. Materi-materi ini, nah kita muslim ini beribadah kepada Allah. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah ciptakan kita ini untuk beribadah kepadanya. Mencintai Allah mengharuskan kita untuk mencintai Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Membenarkan berita yang dibawa Nabi. Dari hadis-hadis yang kita benarkan. Ya kan? Kita sampaikan itu. Lalu kita taati perintahnya. Ya. Lalu kita jauhkan yang dilarang oleh Nabi, dan kemudian kita beribadah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Kamu enggak boleh beribadah sembarangan. Itu dari lisan orang tua, Pak. Harus dengar anak kita dari lisan kita. Ternyata pesan-pesan itu nanti akan menjadi pesan yang kokoh terhujam di hati anak. Mungkin hari ini belum terasa sama kita, tapi satu saat dia akan teringat pesan-pesan ayahnya dan pesan-pesan bundanya. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka kemudian orang-orang yang tidak taat kepada Allah sampaikan juga. Orang-orang yang tidak taat kepada nabinya sampaikan azab yang Allah sediakan dari kiamat. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Ya. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Ini penyesalan orang-orang yang dulu di dunia tidak mau ketika sudah disampaikan kebenaran, ya kan? Tapi tidak mau ikut. Di hari di saat mereka dimasukkan ke dalam neraka, baru mereka mengatakan ya laitana. Aduhai kalaulah dulu kami mengikuti Allah dan Rasulnya, tidak akan begini kesudahan kami. Dan sampaikan. Nah, ternyata orang akan menyesal di hari kiamat. Di saat Allah berikan azab kepada mereka. Apa penyelesaian? Lihat firman Allah ini. Al-Ahzab 66. Ini penyesalan mereka. Maka abi nasihat, teruslah belajar agama ini. Cintai Allah dan Rasulnya. Walaupun ayah mungkin sudah tidak ada nanti, tapi ingat, apapun pekerjaan kamu, maka kamu harus mendahulukan perintah Allah. Kalau seandainya pekerjaan kamu ini bertentangan dengan perintah Allah, ikhlaskan pekerjaanmu, pilihlah yang dipilih oleh Allah untuk diri. Yang dicari adalah keberkahan. Keberkahan kalau dia sampai pada kebaikan, kepada harta itu akan memberikan manfaat. Keberkahan kalau ada pada
usia-usiamu akan barokah. Berkah kalau sampai pada pada dirimu akan sangat barokah. Begitu sampaikan kepada anak-anak kita. Ikhwafillah rahimahullah. Nah, pendidikan yang ketiga ini adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Bukan hanya sekedar dari lisan orang tua, wal yakunil walidan, hendaknya kedua orang tua qudwah salihah, menjadi teladan yang baik. Lil ibn fi imtithalihi ma li amrillahi wa amri rasulih. Anak itu akan nampak, Pak. Akan nampak ketika orang tuanya, ayah dan bundanya komitmen di dalam mentaati Allah dan Rasul, dia akan mencontohnya apa yang dilakukan oleh ayahnya. Tanpa harus terkadang kita memerintahkan. Kenapa? Dia sudah menjadi sosok teladan bagi anaknya. Sudah menjadi sosok teladan bagi keturunannya. Anak itu akan melihat. Apa yang menjadi kebiasaan orang tua itu akan diikuti anak. Dan apa yang menjadi bahasa orang tua, itulah bahasa anak. Coba aja kita perhatikan. Tidak jauh bahasa anak dari bahasa orang tua. Tidak jauh itu. Maka ini yang mesti kita hadirkan dalam kehidupan kita. Ini harus kita berjuang untuk mendapatkan kebaikan pada anak kita dengan imtithalu amrillahi wa amri rasulih sallallahu alaihi wasallam. Komitmen menjalankan sunnah ini, menjalankan syariat Islam ini, komitmen. Karena ketika komitmen itu akan lahir kebaikan-kebaikan. Ketika mujahadah itu ditunjukkan, Allah akan berikan jalan-jalan kepada kita semuanya. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka ini yang ketiga. Adapun yang keempat, tarbiyatuhum ala mahabbatil ulama wa wulatil amr. Benih-benih untuk mencintai para ulama, mencintai ahli ilmu sudah mulai kita tanamkan pada usia ini. Perhatian. Makanya bagaimana caranya? Minal umuril muhimmati allati yanbaghi lil aba wal ummahat al inaya biha tarbiyatul abna ala mahabbatil ulama wa wulatil umur. Mencintai para ulama dan juga menanamkan kecintaan kepada para pemimpin-pemimpin. Ya. Mencintai para ulama dan mencintai para pemimpin. Li'anna al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Mereka tidak mewarisi dirham dan dinar. Innama warathul ilm. Faman akhadahu bihadin wafir min mirathihim. Maka mereka hanya mewariskan ilmu. Warisan yang paling terbaik adalah warisan ilmu. Maka itu barang siapa yang mengambil warisan mereka, ambil dengan sempurna. Ya kan? Wa li'anna al-ulama idza syakka fihim bi'ilmihim wa adam ihtiramihim wa idhari akhta'ihim 'inda al-abna. Kalau kita sebagai orang tua selalu ragu, mencela, merendahkan ulama, maka apa? Kalau tidak hormat pada ulama, maka itu akan menyebabkan anak-anak kita juga tidak akan memuliakan para ulama. Lalu pada akhirnya apa? Li'anna al-ilma yatalaqqa an tariqihim wa syari'atul islamiyyah tatalaqqa an tariqihim. Fayakunu bidzalika qad hadama syari'atul islamiyyah. Jangan-jangan dengan cara kita tidak menghargai para ulama, itu akan menghancurkan Islam yang mulia ini. Maka itu tumbuhkan pada diri anak-anak kita kecintaan. Nah, di antara caranya apa? Ada masyayikh datang, ada ustaz-ustaz, ahli ilmu datang, bawa anak kita. Ustaz, ini anak saya. Kenalkan. Ini Ustaz Fulan, nak. Kamu belajar, dia bisa. Itu akan menumbuhkan kecintaan kepada anak-anak kita. Ada para masyayikh datang, kenalkan anak kita. Jadikan dia untuk bisa melihat orang baik, orang soleh, dengan mengenalkan anak-anak kita. Bahkan minta doa kepada guru-guru kita, agar Allah jadikan anak-anak kita seperti dia.
di dalam keilmuan dan kebaikan. Lidikhafilakumullah. Maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Di mana ada ulama datang, kita bawa anak kita. Di mana ada ulama yang kemudian memberikan ilmu, kita sampaikan, kita ceritakan, dan kita jadikan dia, anak kita ini, cinta kepada ilmu itu, cinta kepada para ulama, cinta kepada para ahli ilmunya. Kawal terus anak-anak kita. Wa kadzalika al-ibn indama yakbur sawfa yab'ath amman yatalaqqal ilma an. Anak-anak kita ya kalau sudah besar dia akan mencari ilmu. Walan ya'khudha 'anil ulama li'annahu syukkika fihim wa fi ilmihim. Dia tidak akan mau dia belajar ke sana. Kita sampaikan memang ulama itu ada dua, ulama rabbani, ulama su. Ulama yang mengamalkan ilmunya, yang ini yang dicontoh. Ada ulama-ulama yang hanya menjual agama dengan lisan, ini jangan dicontoh. Ya. Maka kita sampaikan kriteria-kriteria ulama itu begini. Kamu harus mencontohnya. Kamu kalau menjadi seorang ulama, depannya nak kamu harus memberikan keteladanan dalam kehidupanmu. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Maka kemudian yang kedua yang diberikan perhatian untuk cinta adalah para pemimpin. Maka tanamkan kepada anak-anak kita untuk taat kepada para walatul umur, ya, menghargai dan memuliakan walaupun dengan segala kekurangan. Insyaallah masih banyak kisah-kisah ya yang mana dulu para ulama mengajarkan anak-anak mereka untuk bisa menghargai para umara yang memiliki tapuk kepemimpinan. Di antara Syekh bin Baz mengatakan laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wula. Bukanlah bagian dari metode as-salaf, mana salaf, yaitu dengan membuka aib para pemimpin. Ya, dibuka kemudian disebarkan. Wa dzakara dzalika 'alal manabir, dan itu disampaikan di mimbar-mimbar, li'anna dzalika yufti ila inqilab, dan itu akan bisa membawakan negara ini akan berbalik, artinya akan ada goncangan terhadap negara ini, terhadap pemerintahan ini. Maka itu khafilakumullah, adam sam'ati wa ta'ati fil ma'ruf, tidak taat dan tidak patuh di dalam kebaikan, wa yufti ila al-khuruj alladhi yadur wa la yanfa', kemudian akan melawan pemerintah, kemudian akan bisa menggoncang stabilitas keamanan ya negara dan seterusnya. Maka itu khafillah, ya ajarkan anak kita untuk mengikuti manhaj salaf, kemudian bimbing dengan akhlak yang mulia seperti akhlaknya para salaf, kemudian untuk bisa menahan lisan, ya baik itu kepada para ulama maupun kepada para pemimpin kita. Walaqad kana manhajus salaf adabul inkaril alani wa tashhiri bi akhta'i wulatil amr amaman nas. Di antara manhaj salaf tidak ya mencela para pemimpin dengan cara terang-terangan dan menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka di depan manusia, karena itu akan mengantarkan kepada kerusakan yang lebih besar untuk pemerintahannya. Oleh itu khafillah, di dalam bab ini tentu pembahasannya lapang luas sekali ya. Dan kita tidak fokus kepada hukum-hukum yang disuarakan para ulama. Yang penting yang menjadi poin di sini agar anak-anak kita ini mampu berusaha untuk mencintai para ahli ilmu dan juga mencintai para pemimpinnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita dan Allah berikan kebaikan-kebaikan pada kita semua. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita yang dengan pembahasan berikutnya, yaitu kelima dan keenam, dengan cara memilih lembaga pendidikan dan memilihkan teman yang baik untuk anak-anak kita. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, belajar agama baru alim.